Republik Rupiah sedang mengadakan giveaway gratis. Dan hadiahnya itu epic. Kami memberikan giveaway 1 koin BNB Binance senilai lebih dari 5 juta. Indonesia lagi tergila-gila dengan BNB saat ini dengan harganya yang terus meroket. Kami ingin menghadiahi 1 penonton kami yang beruntung dengan hadiah luar biasa ini. Jadi gimana caranya kalian bisa menang? Setiap tindakan berikut bernilai 1 poin entry. Subscribe ke channel YouTube kami jika belum. Follow akun-akun media sosial kami di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Totalnya ada 5 platform, jadi itu 5 poin entry. Lalu setiap orang yang kalian tag dan mereka ikutan acara ini juga adalah tambahan 1 poin entry. Kami akan beri bonus entry di setiap episode video yang kami upload. Jadi nyalakan bel notifikasinya biar bisa memastikan kalian nontonin semua video baru kita. Dan bonus entry untuk malam ini adalah dengan menemukan Nyan Cat yang tersembunyi di dalam episode malam ini. Buruan guys, karena semakin banyak entry yang kalian selesaikan, semakin besar kesempatan kalian memenangkan 1 koin BNB besar ini di portofolio kripto kalian. Seringkali terjadi perubahan arah yang besar di pasarnya kripto, bull market dan bear market, DeFi dan NFTs. Dan kita di 2021 ini adalah tahunnya pengembangan-pengembangan besar dalam beberapa blockchain yang terbesar. Roadmap untuk menjadi suatu blockchain yang mainstream bagi internet dan masa depan itu adalah sesuatu yang panjang dan ada banyak checkpoint yang utama. Polkadot itu berada di depan pintu, mendekati tahap bentuk penuhnya. Tapi sebelum itu, mereka perlu menyeberangi 1 jembatan besar terakhir. Jadi hari ini kami akan membicarakan tentang jalan itu karena Polkadot itu nggak akan menjadi pusat kekuatannya blockchain sampai pertama-tama semua perhatian perlu melewati Kusama terlebih dahulu. Dan hari ini kami akan jelaskan alasannya kenapa. Oke, let's go! Selama kami nyatakan disclaimer, cek episode-episode lain yang ada di channel kami ini. Kami bukan penasihat keuangan, kami adalah sekelompok peneliti yang punya passion akan finance dan crypto. Selalu lakukan riset kalian sendiri dan lakukan semua yang kalian bisa untuk melindungi uang kalian. Kami sudah membicarakan soal Polkadot itu cukup sering di channel ini karena itu adalah salah satu proyek yang sangat menarik di 2021. Jika kalian perlu mengejar ketertinggalan informasi dasarnya, kalian bisa temukan link video-video tersebut di deskripsi dan juga di pojok kanan atas layar kalian ini. Jadi untuk merekap secara singkat, Kusama adalah blockchain sepupunya Polkadot dan bekerja sebagai jaringan uji cobanya Polkadot. Semua yang akan datang ke Polkadot di bulan-bulan mendatang akan pertama-tama diuji coba pada Kusama. Jadi apa itu Kusama? Nah, pada dasarnya Kusama adalah cloningannya Relay Chain Polkadot persis, proyek utamanya Polkadot. Jadi tentu sebagaimana Polkadot itu hampir siap meluncur, maka kita akan segera lihat tepatnya siapa aja proyek-proyek yang akan masuk selama mereka menguji aplikasi dan blockchain mereka pada jaringannya Kusama. Jadi gimana cara kerjanya semua ini? Well, Polkadot itu mengadakan pelelangan buta untuk para blockchain yang ingin memenangkan slot parachain yang terhubung ke relay chain utamanya Polkadot. Pelelangan buta adalah sebuah langkah di mana proyeknya bisa menawar dengan token yang dikunci selama periode waktu mereka menempati 1 dari 100 posisi parachain tersebut. Jadi bukan hanya proyek yang orang-orang kaya aja yang bisa menang, tapi orang-orang biasa juga bisa menawar dan bisa menggadaikan token mereka kepada proyek yang mereka ingin memenangkan 1 posisi. Mereka akan dapat kompensasi tentu dari proyek-proyek tersebut diberikan token ke aplikasi mereka sebagai imbalan. Sekarang, karena Kusama adalah jaringan tesnya, semua proyek-proyek yang kemungkinan akan muncul pada Polkadot itu akan pertama-tama memenangkan spot di dalam Kusama terlebih dahulu. Ini akan memberi kita sebagai para investor beberapa pencerahan yang sangat bagus ke dalam proyek-proyek yang akan bekerja sama dengan ekosistemnya Polkadot. Namun kita tidak perlu nungguin Polkadot. Ini semua akan terjadi saat ini dengan memiliki nilai nyata itu karena Kusama punya tokennya sendiri, tokennya KSM. Dan itu sudah memompa naik tokennya. Jadi mari kita perhatikan sejarah harganya. Kita bisa lihat dari CoinGecko bahwa data harganya itu kembali ke awal tahun 2020 waktu 1 KSM itu di bawah $1 Amerika Serikat dan waktu itu cukup sepi sepanjang tahunnya. Perlahan merangkak harganya sampai meledak di $50 sekitar September 2020. Terus jadi sedikit sepi nih pada kuartal terakhir 2020 waktu Bitcoin mulai bangun dari tidurnya.
Tapi sejak awal 2021, tokennya KSM itu telah meledak harganya, naik sampai pertengahan $500. Ini pertumbuhan harga yang gila hanya dalam periode waktu yang singkat. Kenapa itu terjadi? Nah, karena mereka sedang diluncurkan, dan ini adalah langkah yang vital dalam ekosistemnya Polkadot, dan waktu pelaksanaan semua ini adalah 2021. Satu contoh bagus terkait sensasi di sekitar ekosistem ini adalah terungkapnya minggu lalu, atau minggu ini maksud saya, bahwa Chainlink itu akan bekerja sama dengan Polkadot, menciptakan koneksi-koneksi dalam bahasa coding aslinya Polkadot, yaitu Substrate, untuk memungkinkan daftar harga Polkadot dapat terhubung ke aplikasi-aplikasi Polkadot dan Kusama. Ini hebat guys, karena keseluruhan ekosistemnya Polkadot secara bawaan nggak bisa terhubung dengan Chainlink. Dan ada pembicaraan bahwa Chainlink, sebuah proyek berbasis Ethereum, itu mungkin bahkan ngebid atau nawar slot para chainnya sendiri pada Kusama dan Polkadot. Jadi dengan semua gerakan harganya yang meledak sangat banyak, apakah masih cerdas untuk ikut terlibat dengan KSM? Ya jawabannya untuk pertanyaan ini adalah dengan mencari tahu apa yang mendorong permintaan tokennya selama 2 bulan ke depan. Dan itu adalah dibutuhkannya token-token KSM dalam acara Slot Crowd Loans-nya Kusama. Apa itu acara Slot Crowd Loan? Beberapa tim mungkin memilih untuk crowdfund, ini artinya urun dana. Urun dana slot kontrakan mereka menggunakan mekanisme urun dana bawaannya Kusama, yang memungkinkan orang untuk berkontribusi dengan setuju mengunci token KSM mereka sendiri sampai akhir periode kontrakannya. Para tim tersebut bisa menghadiahi kontributor mereka sebagaimana mereka mau, dan bisa menyusun acara urun dana mereka dalam berbagai cara, entah mengadakannya langsung pada Kusama atau pada platform pihak ketiga. Proses urun dana yang diadakan secara langsung pada Kusama biasanya akan terlihat seperti begini. Ada tim membuat kampanye crowd loan atau kampanye urun dana, mengatur total kontribusi maksimum yang diizinkan, dan juga mengatur tanggal akhir kampanyenya. Karena untuk memperhitungkan kemungkinan kalah satu atau lebih pelelangan, sebuah kampanye bisa berlangsung untuk beberapa pelelangan. Nah, terus tim yang tadi ini mengundang komunitas mereka untuk partisipasi. Penyumbang urun dana mengajukan sebuah transaksi khusus, menyediakan token KSM yang bisa ditransfer ke indeksnya kampanye tersebut. Ini berbeda guys daripada transaksi yang biasa kita lakukan mengirim secara normal, karena penyumbang seharusnya tidak mengirimkan KSM ke suatu akun luar. Kontribusi-kontribusi KSM itu bisa diserahkan sepanjang durasi kampanye urun dana atau sampai suatu pelelangan itu sudah dimenangkan. Hingga batas jumlah maksimum kontribusinya itu diatur oleh tim Parchain waktu mereka buat kampanye. Jika ada kontribusi yang cukup untuk memenangkan suatu pelelangan, jumlah penuh KSM yang diserahkan ke indeks kampanye itu akan tetap terkunci selama durasi waktu kontrak, dan blockchain-nya akan mulai diterapkan pada awal periode kontrak. Dana urunan KSM itu bisa dibuka dan dikembalikan ke penyumbang pada akhir periode kontraknya. Sekiranya kampanye urun dana berakhir tanpa timnya memenangkan pelelangan, KSM si penyumbang bisa dikembalikan pada akhir kampanye itu. Jadi seperti kalian bisa lihat, KSM akan memegang peran kunci dalam menentukan siapa yang dapat menguji coba blockchain mereka pada jaringannya, dan terus juga menentukan siapa yang akan siap meluncur pada Polkadot. Tentu, kalian itu masih perlu lakukan riset sendiri, tapi kami pikir sangat cerdas jika kalian terus memperhatikan proyek mana yang tengah menawar untuk terhubung ke jaringannya Kusama. Karena ini akan bantu membentuk ekosistemnya Polkadot dan memberikan investor awal beberapa peluang besar untuk dapat untung luar biasa. Tapi sekarang beritahu kami pendapat kalian soal Kusama. Apa kalian pikir token KSM itu layak dipegang, dan akankah kalian mencari suatu proyek untuk didukung pada acara crowd loan atau urun dana yang akan datang? Jangan lupa untuk like videonya jika kalian belajar hal baru sesuatu dari sini. Subscribe ke channel kami dan pencet bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan apapun. Follow semua platform media sosial kami yang lain untuk entry tambahan ke giveaway BNB kami. Dan pasti kita akan berjumpa lagi di sini di waktu yang berikutnya. Cheers!